warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Prawesti dengan NIM 2504210. Saya berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi negara dan tata kelola pemerintahan dalam menghadapi krisis kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi, lebih baik kita mengenal dulu latar belakang dari materi ini. Yang pertama ada krisis kesehatan merupakan persoalan multidimensional. Yang kedua tidak hanya menyangkut pada aspek medis, tetapi juga tata kelola pemerintahan. Yang ketiga, kesehatan menjadi fokus dan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Lanjut kita kepada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana peran administrasi negara dalam menghadapi krisis kesehatan? Yang kedua, bagaimana tata kelola pemerintahan mempengaruhi efektivitas kebijakan kesehatan? Tiga, apa relevansinya terhadap pencapaian SDGs 3? Administrasi negara dalam krisis kesehatan, yaitu sebagai penghubung antara perumusan kebijakan dan implementasi. Yang kedua, menjamin pelayanan publik tetap berjalan, dan yang ketiga, berorientasi kepada kepentingan dan keselamatan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran administrasi negara di bidang kesehatan. Administrasi negara berperan sebagai penghubung antara perumusan kebijakan kesehatan dan implementasinya di lapangan. Dalam situasi krisis, administrasi negara dituntut untuk bertindak cepat, adaptif, dan tetap berorientasi pada kepentingan publik. Birokrasi yang kaku dan lambat cenderung menghambat efektivitas kebijakan kesehatan, sedangkan institusi yang fleksibel dan responsif mampu menyesuaikan kebijakan sesuai dinamika yang krisis. Materi selanjutnya yaitu kapasitas negara dan kesiapan institusional. Kapasitas negara dan kesiapan institusional menjadi faktor penentu dalam menghadapi krisis kesehatan. Kapasitas ini mencakup kemampuan pemerintah dalam merencanakan kebijakan, mengordinasikan berbagai sektor, mengelola sumber daya, serta menyampaikan informasi kepada publik. Negara dengan kapasitas administrasi yang kuat cenderung lebih berhasil dalam mengendalikan krisis kesehatan dibandingkan dengan negara dengan kapasitas yang lemah. Selanjutnya, yaitu materi tentang peran penting prinsip good governance dalam tata kelola krisis kesehatan. Prinsip good governance memiliki peran penting dalam tata kelola krisis kesehatan. Akuntabilitas memastikan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan, transparansi menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan partisipasi publik meningkat legitimasi kebijakan. Penerapan prinsip-prinsip ini berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya menentukan kepatuhan publik terhadap kebijakan kesehatan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktor non-negara menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan dalam menghadapi kompleksitas kritis kesehatan. Administrasi negara berperan sebagai koordinator yang memastikan kolaborasi berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan kepentingan publik. Secara keseluruhan, penguatan administrasi negara dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif merupakan persyaratan utama dalam mendukung terwujudnya sistem kesehatan yang tangguh serta pencapaian SDGs 3 secara berkelanjutan. Dari materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa krisis kesehatan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat ditangani hanya melalui pendekatan medis, melainkan memerlukan peran administrasi negara dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Administrasi negara berfungsi sebagai aktor utama dalam menjembatani perumusan kebijakan kesehatan dengan melaksanakannya di lapangan, agar respon pemerintah terhadap krisis berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.